Halo, shalom semuanya. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Trinitas dan juga tujuan Tuhan menciptakan manusia. Apakah menurut revolusi atau berdasarkan tentang Tuhan yang menciptakan kita? Ini menurut pandangan masing-masing ya. Ini pandangan dari saya. Saya akan menjelaskan mengenai Trinitas itu sendiri. Yaitu yang pertama, perlukah kita menjelaskan atau meyakinkan orang lain tentang Trinitas agar mereka itu paham apa itu Trinitas? Jawaban saya sebagai orang yang beragama Kristen itu wajib banget mengetahui bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Namun, kita juga harus menghargai pandangan mereka atau orang lain tentang Tritunggal ini. Dan tidak boleh memaksakan keyakinan kita pada mereka yang beragamanya non-Kristen. Sebagai gantinya, kita dapat memperkenalkan kepada mereka yang non-Kristen pada konsep Trinitas dan membiarkan mereka memutuskan sendiri apakah mereka ingin menerimanya atau tidak. Jika mereka tidak ingin menerimanya, ya sudah, kita tidak boleh memaksa karena tidak baik untuk memaksa orang lain. Doktrin atau Trinitas atau juga yang bisa disebut dengan Tritunggal adalah salah satu yang paling khas atau unik dari semua ajaran Kristen. Yang membedakan agama Kristen dengan agama lainnya. Karena pandangan setiap orang Kristen tentang Allah itu berbeda-beda. Karena Allah itu unik, misterius, dan juga ajaib. Maka pandangan ini kerap disalahartikan atau disalah tafsirkan. Apalagi mengenai Tritunggal ini. Kalau saya menjelaskan Trinitas kepada sobat-sobat yang non-Kristen, saya akan bilang bahwa Tuhan adalah satu dalam 3 pribadi, yakni ada Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena Allah yang mendapat sebutan Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Allah Bapa ini wujudnya dalam bentuk roh yang kudus dan yang suci. Maka, ia mendapat sebutan Allah Roh Kudus yang dapat bekerja dengan tidak terbatas ruang dan waktunya. Lalu, Allah Bapa ini turun ke bumi, mengambil rupa manusia, misi untuk menebus manusia, dan mendapatkan manusia menjadi miliknya kembali, dan menjadi hayat kekal di dalam manusia, sehingga manusia tidak lagi binasa sampai selama-lamanya. Allah Bapa dalam rupa manusia ini mendapat sebutan Allah Putra dengan nama yang kita kenal adalah Yesus Kristus. Jadi, Allah Bapa adalah juga Allah Putra, juga adalah Allah Roh Kudus. Bukan berarti Allah itu ada 3, tetapi Allah itu satu dengan segala kepribadiannya. Tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia adalah untuk memuliakannya dan menikmati persekutuan dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Tentang pandangan manusia diciptakan Tuhan atau hasil proses evolusi. Tentang pandangan saya percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Tuhan menciptakan manusia dengan kasih dan penyertaannya. Dan manusia bisa menjadi mitra untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Namun, pandangan ini tidaklah mutlak karena tergantung pada keyakinan masing-masing individu. Ada banyak pandangan yang berbeda-beda tentang asal-usul manusia dan setiap pandangan tersebut patut dihormati. Berarti kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain tentang pandangan kita karena pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah!